Assalamualaikum Pak Edi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tersebut? Mungkin kalau tahapan tentunya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin area dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan sendiri siswa memahami dan meneladani Asmaul Husna. Kemudian untuk keterampilan siswa melakukan atau membuat kaligrafi dari Asmaul Husna seperti itu. Jadi area pengembangannya terkait pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak. Sudah berjalan dengan sesuai pula. Nah menurut Bapak apa sih kekurangannya? Atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Kekurangan atau hambatan sering terjadi, mungkin dialami oleh guru-guru lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau belajar. Artinya siswa tersebut itu kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang terlibat atau tidak aktif ya Pak? Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu Pak? Ya, betul Pak, seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang jumlahnya terlalu banyak tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya sebagai bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu harus seperti apa? Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak? Betul Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu nih cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Mungkin mulai minggu depan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa segera direalisasikan. Amin.